Igniter atau CI ya. Nah, selain itu ada juga yang lain, misalkan ada framework Laravel juga sama dia pakai PHP juga ya. Nah, kita bahas satu saja, satu framework. Nanti kalau kalian ingin belajar framework yang lain tuh biasanya kurang lebih sama ya apa uh, ini cara belajarnya. Jadi kalau bisa satu aja dikuasai, nanti kalau ingin belajar yang lain tuh biasanya lebih cepat daripada kalian coba-coba semuanya tapi tidak tidak fokus satu, maksudnya tidak detail ya. Nah itu lebih baik satu dulu ya, dipahami konsepnya. Nah baru kalau sudah paham biasanya kalau kita ingin belajar framework yang lain tuh lebih cepat. Nah salah satunya juga ini populer ya, Igniter ini selain Laravel juga ya. Nah untuk ke sana sebelum kita bahas lebih detail, kita coba bahas pengenalan dulu nih apa aja yang ada di dalamnya ya. Oh ya, jadi tadi saya katakan framework itu kan banyak sekali ya. Karena kita pakai PHP jadinya kita pakainya yang ini ya, pilihannya ya. Sebenarnya kalau kita ada web itu kan bahasa pemrogramannya tidak hanya PHP ya. Bisa pakai ASP.NET dari Microsoft ya. Nah, itu ada framework juga sendiri ya. Kemudian Java juga punya framework sendiri gitu ya. Jadi masing-masing tergantung ininya, bahasa pemrogramannya apa, ada frameworknya di situ ya. Nah, kenapa harus pakai framework ya? Nah, framework itu kan ini ya, apa namanya? Dia kalau kita istilah apa artikan kan kerangka ya, kerangka kerja gitu kan ya. Nah, ibaratkan misalkan kita ingin membuat rumah gitu ya, bangun rumah gitu ya. Kalau sudah ada kerangka kerjanya itu kan lebih cepat kan ya, dan lebih lebih apa namanya lebih mudah atau tidak terlalu banyak pekerjaannya. Dan juga proses maintenance-nya atau perubahan-perubahan logik atau codingnya itu lebih sedikit ya. Beda kalau kita yang web pertama itu kan kita masih PHP native ya. Jadi dasar ya. Nah itu boleh saja membuat web seperti itu, pakai itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman dari sisi apa namanya uh, struktur kodenya dan nanti maintenance-nya ya atau misalkan nanti berhubungan dengan timeline ya cepat kan kalau kita apa project gitu kan hubungannya dengan timeline harus 2 bulan jadi gitu kan ya ya jadi effortnya itu lebih banyak kalau kita menggunakan PHP native tidak menggunakan framework karena framework kan sudah disediakan ya sama tadi seperti saya ilustrasikan seperti bangun rumah ya kalau sudah ada desainnya sudah ada kerangkanya sudah toolsnya sudah ada ya semen kemudian apa peralatannya udah ada kan kita cepat mengerjakannya gambarnya sudah ada jadi tinggal dipasang-pasang gitu ya daripada kita sketching dari awal ya mulai dari nol seperti PHP native itu yang dasar ya bisa juga kan kita harus gambar dulu desain dulu buat struktur kodenya kemudian buat fungsinya gitu ya nah ini hampir sama dengan framework ini kalau ini framework untuk back end-nya ya kalau untuk front end-nya kan kemarin kita pakai Bootstrap ya. Nah, apa yang kalian rasakan ketika desain pakai Bootstrap dengan mendesain sendiri? Pastikan secara pekerjaan lebih cepat yang menggunakan framework kan ya. Ya Bootstrap kan udah jadi gitu kan, tinggal panggil-panggil kelas, ya template-nya pun sudah ada kan, tinggal ambil aja. Nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita. Gitu ya. Nah itulah fungsinya framework. Ya. Nah, sekarang pengenalan nih salah satu framework PHP yaitu CodeIgniter. Ya, dia sifatnya open source ya, artinya gratis kan ya, free untuk digunakan. Kemudian di dalamnya ada library yang memudahkan dalam proses development web kita nantinya ya. Kemudian menggunakan konsep MVC, model view controller. Jadi memisahkan antara logika dan presentasi. Nah, keuntungan yang lainnya menggunakan konsep MVC ini
kita membagi pekerjaannya itu lebih mudah ya. Misalkan nanti kalian project tim ya, bekerja dengan tim, yang satu mengerjakan bagian front end-nya, yang satu mengerjakan back end-nya misalkan. Nah, itu akan pembagiannya akan lebih mudah karena dalam struktur kodenya di framework itu udah dipisahkan antara logika dan presentasi. Presentasi itu berhubungan dengan front end ya, dengan tampilan ya. Jadi mereka membikinnya di bagiannya presentasi itu untuk front end-nya. Kalau untuk yang back end-nya yang berpengaruh dengan data ya, berhubungan dengan data itu dengan logik, nah itu di bagian logikanya. Jadi terpisah secara struktur kodenya ya. Jadi baginya akan lebih mudah. Kemudian lebih cepat juga kalau pakai MVC ya. Nanti saya jelaskan lagi ya alurnya. Nah, kelebihannya tadi MVC pattern ya. Framework ini menggunakan MVC tadi, kemudian kecepatan, kemudian dokumentasinya yang lengkap. Jadi proses belajarnya yang tidak terlalu rumit ya. Sebenarnya kalau kita sudah paham dasar PHP gitu pasti tidak terlalu rumit untuk belajarnya ya. Kemudian, nah ini ya, ini ya. Nah, cara kerja code igniter. Nah, bagaimana cara kerjanya? Tapi sebelum ke sini coba kalian lihat di sini ya. Ketik aja di Google code igniter ya. Nah, ini. Nah, kalian kunjungi ini code igniter, nanti masuk ke download ya. Nah, kita coba lihat. Ada yang sudah pernah pakai code igniter? Kelas ini atau framework yang lain, Laravel kah misalkan? Belum pernah. Apa kita belajar dari dasar ya. Tapi kalau yang sudah pernah nanti bisa mengajari temannya ya. Nah, ini code igniter kalau kita lihat ini apa websitenya ya. Nah, nanti di sini ada manual ini dokumentasinya ya, ada forumnya juga kalau kita kesulitan ingin bertanya-tanya boleh di sini ya. Manual booknya ya, ini dokumentasinya juga ada. Nah, kemudian di bagian download ini versinya sudah 4 ya sekarang ya. Nah, nanti tinggal download ini. Oke, nanti ya ini. Nah, terakhir saya gunakan projectnya itu yang code igniter 3 masihan ya. Tapi sekarang sudah 4. Nah, ini ya download. Nah, di sini. Ini kan pakai 3, ini pakai 4. Oke lah ya. Saya balik lagi ke slide. Nah, sekarang cara kerjanya, kan kalau kalian belajar yang dasar 1 kemarin, kita harus membuat file PHP ya, misalkan untuk mengakses database. Nanti di dalam file PHP itu kan ada koneksi gitu ya. Kemudian ada query ya. Jadi di satu langsung membuat di file itu. Tapi kalau di code igniter karena struktur kodenya sudah dibuat apa rapi ya. Jadi mereka sudah dipisah-pisahkan. Nah, apa namanya alurnya itu sebenarnya ketika kita membuka file index PHP itu nanti dia ada routing dulu ya. Ini ya apa namanya dia index PHP itu nanti larinya kemana gitu kan. Kemudian ada security-nya atau tidak gitu. Kemudian baru jadi yang dipanggil tuh nama controllernya ya, bukan misalkan kita bikin file PHP gitu nanti panggil kan localhost slash index.php, bukan gitu ya. Nanti yang dipanggil itu adalah controllernya. Oke, nanti saya contohkan lah ya sambil saya contohkan. Nah, di dalam controllernya itu baru dia bisa berhubungan dengan model itu yang berhubungan dengan basis data nantinya. Kemudian libraries nanti kalau misalkan ada plugin library dari luar kita ingin ambil ya bisa di situ ya.
Kemudian plugin dan script dan helper lainnya ya, sama semuanya mau plugin ataupun library ada di framework ini ya, tinggal kita panggil nantinya. Nah, kemudian baru ditampilkan di view ya. Jadi kan tadi kan MVC ya, model, view, controller ya. Jadi dari tiga ini ya, kalau kita lihat ini kan model, view, controller ya. Nah, yang dipanggil itu bukan view-nya, tapi controller. Nah, controller ini nanti yang menghubungkan antar view dan apa model ya. Model ini yang berhubungan dengan database, yang view ini yang berhubungan dengan tampilan. Nah, controller ini nanti logiknya di situ semua. Oke. Oke, sekarang instalasi kode sumber dapat di-download di sini ya. Ini. Silahkan mau pakai yang Kotlin Linter 4 atau 3, coba aja semuanya ya. Silahkan mau pakai. Cuman saya project yang lama saya pakai yang masih pakai yang Kotlin Linter ya. Cuma nggak jauh beda sih. Versi PHP-nya saja yang berubah nih. Ini 7, yang P itu udah masih 6 ya. Oke. Kemudian unzip ya, upload. Nah, ini saya contohkan saja ya, mungkin ya, cara download kemudian menginstalasinya bagaimana. Nah, kita coba download yang 3 dan 4 ya nanti ya. Saya kenapa not kok? Yang 4. Download. Oh, kenapa nggak bisa di download? Atau lewat tadi ya, kita coba sini ya. Kemudian download sini, lewat sini mungkin ya. Ini yang latest nih. Oh, sekarang udah di ini. Dari GitHub ya. Sudah, saya belum ngecek lagi ini. Coba kita lihat yang ketiga. Arsipnya. Coba sambil kalian buka ya, ini ya. Oh, ya sudah 4. Yang latest. Nah, ini source code ini yang zip aja ya, kita downloadnya di sini. Yang 4 ini kan ya. Ini kita coba zip. Ini baru nih tampilannya ini, saya lama belum buka. Oke, kalau kita lihat apa hasil downloadnya itu, filenya seperti apa ini. Nah, ini adalah, nah kode ini beda ini dengan yang 3 nih. Nah, di up semuanya. Ada model di sini, kemudian ada database, controller. Nah, nanti buatnya di sini. Oh, sama aja sebenarnya, cuman sedikit berbeda ininya apa struktur foldernya. Oke, kita coba ekstrak ya. Nah, ini yang framework 4. Yang Kotlin Linter 4. Ekstrak here. Nah, ini ya. Nah, ini nanti diletakkan di htdoc ya. Nah, ini namanya kita rubah saja dulu, misalkan CI4 gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Nanti kita lihat perbedaannya sama yang 3. Kebetulan yang 4 saya belum coba, malah nanti sekalian saya cobalah ya. Yang 3 saya terakhir menggunakan yang 3. Oke, kita lihat dokumentasinya. Ya. Di sini setnya ya sama, ini yang ketiga ini. Oke, nggak apa, kita lihat di sini aja ya. Di apa dokumentasinya di websitenya langsung. Nah, di sini. Nah, kan ini kan ya, instalasi ada ini di sini ya. Oke. Nah, ini kebutuhan code ini terempat itu kalau kita lihat ya di sini mulai dari welcome to 4-nya, kalian bisa baca ya.
kemudian next, server requirement-nya dia versi PHP-nya harus versi 7 ya. Jadi kalau versi PHP-nya belum sebelumnya ya harus di-upgrade dulu. Oke, MySQL-nya ini ya ada, kemudian oke next. Edit nggak perlu kita baca lah. Kita langsung instalasinya aja di sini. Nah, code Igniter 4 dapat diinstal ya dengan beberapa cara ya. Bisa menggunakan Composer, Git ya. Kalau ingin sampel tinggal download yang tadi ya. Just manual installation. Nah, Pati the combat you the Composer installation, bisa menggunakan Composer instalasi. Nah, ini yang Composer kita buka, yang ini manual nih. Ya, jadi ada Composernya. Nah, pakai seperti ini ya, pakai komen seperti ini, perintah-perintah seperti ini. Oke, kalau ini manual ya, download dulu, kemudian develop your app inside the app. Nah, berarti dimasukkan di app-nya nantinya. Oke, kemudian instalasinya download ini, setting up. No? Okay. Ekstrak download ya, di ekstrak dulu tadi sudah, kemudian copy. Nah, kalau ingin ini translation. Oke, kita next. Oke. Nah, ini coba ya, kita coba saja. Ini kan jadinya seperti ini, kita cut, kita masukkan ke htdoc ya. Coba. Nah, ini ada contoh yang CI apa namanya? Tadi CI4 ini ya. CI3 ya. CI3 itu contohnya seperti ini. Saya gabungkan aja di sini mungkin ya. Nah, seperti ini. CI. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini yang 3 ini. Oke, DBCI. Application. Nah, ini yang 3. Kalau ini struktur foldernya memang sedikit berbeda. Ya. Ini saya copy aja. Kita letakkan di sini untuk melihat perbedaannya nanti ya. Oke. Nah, ini adalah CI yang ketiga. Nah, ini kan kalau kita lihat foldernya, kita buka 2 saja. Nah, ini CI4. Nah, ini yang 4, ini yang 3. Nah, kalau yang sini, yang 3 ini, kita developnya cukup di, kalian fokus di bagian controller ya. Nah, nanti bikinnya di sini ya. Bikin code-nya sama di view, di model ya, di model sama ini view ya. Ya kan? View. Jadi ada 3 konsep MVC tadi. Jadi kalau ingin mengerjakan bagian tampilannya, masuk ke folder view sini. Tapi kalau ingin mengerjakan bagian database-nya ya, nanti masuk ke model ini. Kemudian kalau ingin bikin di logiknya nanti controller. Nah, nanti yang dipanggil adalah controller ini ya. Mungkin saya ini dulu aja ya, jelaskan yang 3 dulu aja alurnya, cara kerjanya dulu. Nanti baru kita coba yang 4 ya. Nah, ini saya DB-nya saya ini dulu ya. Saya import dulu DB demo agenda. Oh, ini ada nih, sudah ada nih agenda nih. Nah, ini ya.
Oke, ini saya application DBCI ya, sama ya. Nah, foldernya kita lihat slash DBCI. Oh, database-nya. Ini passwordnya ya. Passwordnya salah. Kita lihat di sini. Password tuh di sini. Oke, di database. Nah, sebenarnya gini ya, maksudnya framework itu kan dia sudah kerangka sudah jadi, ini yang folder sudah jadi semua, udah ada scriptnya ya. Nah, sebenarnya dari kita download awal kan jadinya seperti ini ya. Jadi misalkan kita buat nih, setelah ini buat database-nya ya, database-nya apa ya? Database-nya misalkan dbdemo gitu ya. Nah, kita buat dbdemo database, kalau sudah bagaimana cara menghubungkan C ini dengan database yang sudah kita buat. Nah, caranya pertama adalah masuk ke config ya. Nah, di situ ada database.php. Kita tidak perlu membuat koneksi.php script koneksi karena di CI sudah disediakan skripnya. Jadi kita tinggal konfigurasi saja. Nah, makanya saya ibaratkan kan tools-toolsnya sudah ada kan ya, tinggal pakai aja. Kita nggak perlu bikin ngoding kan ya. Nah, di sini di database-nya kalian tinggal buka ya. Nah, di sini adalah konfigurasinya. Jadi tinggal password ya. Database-nya apa? dbdemo ya. Nah, ini dbdemo. Tinggal save saja. Kan ini aja kan ya. Nah, kalau sudah jalankan dulu ya nanti. Nah, ini sudah masuk kan. Oke. Defaultnya saya ingin coba yang 4 sekarang ya. Jadi yang pertama kita jalankan adalah database-nya dulu kita cek. Kan kita ingin membuat di sini ya, saya buat lagi db demo 2 ini apa? Oke, saya koneksikan ke db demo 2 ya. Nanti kita bikin table di sinilah. db demo untuk yang 4 ya. Kita coba yang 4. Nah, yang 4 itu kita coba lihat nih. Kita panggil dulu. Kan CI. Nah, kan seperti ini pabriknya. Nah, ini tampilan awalnya ya. Defaultnya ya. Ini default dari tampilan awalnya sudah ada kan ya. Nanti kita tinggal edit saja di dalamnya ya. Di dalam sini kita tinggal edit saja. Ini belum ada database-nya ya. Ini masih apa namanya? Nah, ini larinya masih ke halaman CodeIgniter ini ya. Linknya ya. Ini juga sama ya. Nah, ke public kenapa dia masuk ke sini gitu kan? Kalau kita ketik kok nggak ngetik file bla 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 .php gitu Pak ya. Nah, karena konsepnya MVC ini ya. Jadi beda ya akhirnya. Jadi yang pertama itu dia larinya, saya jelaskan alurnya dulu saja ya biar nggak bingung kan ya. Nah, di sini kan yang dipanggil adalah controllernya. Ketika kita manggil ini, defaultnya itu kemana? Defaultnya adalah ke nih, welcome message. Biasanya standarnya ya. Welcome message.php di mana? Di app ya. Masuknya ke app. Kemudian config. Oh, ini masih sama ya, cuman beda struktur aja kalau di 4. Kita lihat nih di config-nya. Oh, sekarang di kalau yang 4 di app.php ya, bukan di config. Nah, ketika kita download ya, ini di sini ada, bentar kita cari yang
Atau gini aja deh biar nggak bingung. Nanti saya coba cek dulu yang 4 ya, karena sedikit berbeda strukturnya. Kita coba yang 3 dulu biar apa alurnya, yang alur dari MVC-nya kalian paham dulu ya. Coba kita download yang versi 3 tapi yang belum saya ubah-ubah, karena yang ini sudah saya ubah ya. Yang masih apa namanya belum diubah ya. Tiga ini aja ya. Nah ini kan ya, sama masuknya ke sini. Oke, sudah. Oh di sini udah nggak ada nih. Oke gini aja nggak apa-apa lah pakai ini ya. Saya sudah ini apa namanya masternya sudah saya hapus nih. Oke lah. Oke, jadi awalnya seperti ini ya kalau di Kotlin Knitter 3 itu yang pertama ketika kita download kan hasilnya seperti ini ya. Jadi awal dari alurnya yang kalau kita lihat di sini ya, dia kan manggilnya controller ya. Controller itu berarti nanti di sini di config. Pengaturannya itu nanti di sini semuanya ya. Mulai dari tadi ya database sini, kemudian config-nya ya. Di sini kita mengatur apa base URL-nya ya. Base URL-nya itu misalkan kalau kita bikin ini apa namanya foldernya sesuaikan saja ya, misalkan namanya dpci ya, namakan localhost/dpci, karena nanti ini berhubungan dengan link ya, dengan antar halaman gitu. Kalau misalkan nanti sudah dipublish di internet ya sesuaikan dengan domainnya, nama domainnya gitu ya. Oke, kemudian di sini apa namanya di autoload. Nah, autoload ini untuk memasukkan ini ya, apa namanya, library nanti semuanya dimasukkan di sini ya. Contohnya misalkan seperti ini, libraries, masukkan database, kalau ingin connect database, session, form validasi itu kan sudah ada semuanya ya. Pagination pun juga ada ya. Nah, itu tinggal dipanggil seperti ini, nanti masukkan seperti ini. Defaultnya kan kosong ya. Seperti ini nanti tinggal dimasukkan seperti ini. Oke. Kemudian config tadi udah ya. Di rootnya, nah root. Oke, kan di sini ini ya routing dulu ya. Jadi ketika dibuka awal seperti tadi, yang ini, yang CI. Nah, ketika dia aplikasi ini kenapa larinya ke sini? Ini halaman apa sebenarnya gitu ya? Ini halaman apa sebenarnya kita bisa tahu dari routing ya. Nah, dari routing ini itu ada default controllernya di paling bawah. Nah, di situ ada daftar agenda. Jadi kalau kita lihat di sini nanti ada daftar agenda di controllernya ya. Nih. Nah, ini adalah filenya yang tadi. Kita lihat ya. Nah, seperti ini filenya. Oke, kalau di C4 kita lihat outnya ini ya. Oh, ini ya. Nah, ini rootnya kalau sedikit berbeda ya. Oke, kita yang 3 dulu aja ya, yang nah caranya adalah kalau ingin membuat apa namanya controller, berarti lokasinya di folder controller ini. Kalian tinggal bikin baru saja, misalkan ya. Kalau ini saya ubah jadi welcome ini ya, saya tukar saja yang 3 tadi. Nah ini root ini.
Nah, ini saya ubah namanya jadi welcome. Save. Sini. Nah, dia akan masuk ke sini ya. Ini defaultnya. Jadi default halamannya berubah jadi yang ke controller welcome ya. Jadi kan di sini kan dia ini ya, apa namanya, routing dulu ya. Dia halaman awalnya itu apa gitu. Ketika diakses gitu. Ya, jadi dia settingannya ada di script root ya. Nah, nanti di sini tinggal diubah saja defaultnya apa welcome. Nah, sekarang kita lihat nih apa script dari welcome-nya. Kita coba buka. Nah, ini yang defaultnya ya. Nah, sebenarnya ini nggak usah diperhatikan, ini biar nggak pusing kalian. Fokus saja di sini public index ya, function index. Nah, di sini akan this load, fungsi load, view, welcome, message ya. Nah, ini di dalam controller ini, Pak, tadi kan tampilannya seperti ini ya. Nah, ada selamat belajar ini. Kenapa di sini nggak ada gitu? Nah, sebenarnya view-nya kan dipisah ya, view-nya. Kan ini pakai konsep MVC. Jadi yang dipanggil adalah controllernya ini pertama. Kemudian di controllernya ada aksi apa ya. Nah, di situ ada fungsi view tampilkan welcome message. Nah, dia akan menampilkan view welcome message di sini. View, nah welcome message. Nah, inilah yang tampilan di depan tadi, welcome to editor nih ya, yang ini. Nah, ini selamat belajar, bla 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 bla. Ini adalah HTML-nya di sini. Itu ya. Ya, nanti ketika kalian ingin desain tampilan, berarti di sini letaknya. Contoh misalkan ya, saya buat pakainya PHP semua ya nanti. Landing page misalkan, landing page, landing.php misalkan. Nah, ini kita edit ya misalkan. Oke, berarti di sini kita buat HTML nih, ya. Halaman HTML, misalkan ya, HTML. Langsung aja di body di sana. Atau kan kalian kalau bikin HTML seperti ini. Nah, ini tampilannya nanti di sini semuanya. Itu ya. Kemudian di sini adalah misalkan 4 plus ya. Ini kan biasanya ini ya, apa namanya, head gitu ya, head title gitu kan. Nah, di welcome message tadi, di welcome controller tadi, ya. Nah ini kita rubah nih namanya, jadi landing.php, landing saja. Mana tadi? Oh ini, sorry. Landing. Nah, coba ya, kita coba. Nah, ini adalah tampilan yang tadi, ya kan? Jadi kalau kita lihat alurnya, di sini adalah routing dulu dicek nih. Dia akan ngecek routingnya defaultnya di mana ketika kita buka halaman awalnya ya. Nah, di sini dicek nih routingnya, berarti yang ini kan ya. Bukan ya, nah ini ya. Default routing controllernya apa? Dia welcome ya. Nanti dia akan mencari di bagian folder application controller ini welcome ya. Kita lihat scriptnya welcome ya.
welcome, dia akan menampilkan view landing ya, untuk view dia. Jadi load view, tampilkan view landing. Jadi dia akan memanggil bagian view di sini. Landing. Oh, dia tampilkan landing. Jadi nanti tampilannya ini. Yang landingnya itu yang ini ya. Gitu ya. Ini alurnya. Pak, kalau database nanti gimana? Kalau berhubungan dengan database, kan tadi yang dipanggil dengan controllernya dulu ya. Kemudian view ya. Jadi ketika akses controller, di controller itu mau menampilkan apa? Menampilkan view landing ya. Kalau ingin berhubungan database ya berarti di sini nanti kita buat apa? Kita panggil fungsi yang ada di dalam model gitu ya. Nanti saya contohkan ya. Gitu. Jadi di dalam script controller welcome ini kita bisa mengakses ke model, bisa mengakses ke view ya. Nah, jadi nanti fokusnya di sini awal mulanya ya. Seperti ini kan controllernya. Ya, di application controller ini. Ya, kalau hanya menampilkan view ya udah langsung aja load view, tampilkan saja. Tapi kalau ingin menampilkan data berarti kita akan panggil dulu ya. Di sini panggil atau tarik data dari DB ya. Kemudian tampilkan di halaman view ya gitu. Jadi dia controllernya. Paham ya maksudnya konsep dari ini ya, MVC ini ya. Jadi beda ya dengan yang PHP dasar gitu yang native. Jadi kalau kalian ingin buka form.php ya kan ketik saja form.php ya langsung filenya ya. Tapi kalau pakai MVC yang dipanggil adalah controllernya. Jadi nyambung nih nanti controller, view sama model gitu. Jadi kalian fokus saja biar nggak kemana-mana ya. Biar nggak pusing juga karena ini kan banyak script nih. Nah itu biarkan saja, itu ada library dan sebagainya. Itu biarkan saja ya. Nah, kalian fokusnya di control, view dan model untuk membuat website. Kan lebih simpel ya. Jadi kita bangunnya langsung di situ tanpa banyak coding sebenarnya di situ. Koneksi sudah dibuatkan ya. Library sudah disediakan gitu. Jadi kita tinggal fokus membuat tampilannya, kemudian apa logik untuk menampilkan data seperti itu aja. Itu ya. Itu cara kerja dari CodeIgniter. Nah, ini instalasinya memulai CodeIgniter tadi. Sudah ada template. Oke, saya coba bahas konsep MVC dulu nih biar kalian paham dulu konsep MVC-nya. Nah, lanjut lagi. MVC tadi sudah ya, model, view, controller. Sebuah pendekatan untuk memisahkan aplikasi menjadi 3 bagian gitu kan ya. Nah, nanti secara implementasinya model itu mempresentasikan data yang digunakan aplikasi. Seperti database atau data yang diperoleh untuk pemanggilan API dan lain yang berhubungan dengan data ya. Contoh script model yang sudah saya buat seperti ini ya. Misalkan daftar agenda ini aja yang mudah. Nah, di sini kita tidak perlu membuat, kan kalau kita narik data dari database kan kita bikin query ya. Query kemudian kita pakai fetch array, kemudian kita looping, kemudian tampilkan kan ya dalam table. Nah, kalau pendekatannya menggunakan framework C ini kita tidak perlu membuat seperti itu ya. Nah, di sini kita cukup panggil fungsi-fungsi saja. Nah, ini kan simple nih ya. Jadi dari hanya beberapa baris kode saja, kita sudah bisa memasukkan data, menampilkan seluruh data, kemudian menampilkan berdasarkan ID dia, kemudian mengupdate dan menghapus. Simple ya, kan hanya beberapa, ini cuman 3-5 baris, CRUD-nya sudah kita bisa buat. Nah, ini kan lebih menghemat waktu. Bayangkan kalau kalian menggunakan native PHP yang dasar kemarin ya,
Kan kalian pasti bikin script insert data.php, kemudian bikin select all.php atau select BID mahasiswa.php gitu. Kemudian delete.php. Kemudian update.php, update mahasiswa. Itu kalau entitasnya atau datanya hanya mahasiswa saja gitu, nggak masalah. Bayangkan kalau datanya ada 100 gitu ya, 100 data, ada data apa ya, contoh data mahasiswa, data data dosen, data jurusan, data kelas, data lab. Nah itu kan banyak kan ya. Kemudian data barang inventaris apa, kemudian data buku misalkan atau data apa, itu kan banyak. Nah kalian akan buat seperti itu. Kalau dalam proyek itu akan makan waktu yang lama karena tiap-tiap data kita harus bikin root-nya semuanya ya. Tapi kalau dengan framework ini, dengan konsep MVC seperti ini, kita cukup bikin satu seperti ini saja, kemudian ya kita tinggal copy paste saja karena fungsinya sama ya, ininya hanya kita rubah sedikit-sedikit saja gitu ya. Kita rubah sedikit, sesuaikan dengan nama tabelnya dan field-nya saja. Nah sudah jadilah root-nya, kita tidak perlu repot. Ini contoh modelnya ya. Oke ya, itu keuntungannya ya. Makanya sangat disarankan menggunakan framework untuk pengembangan aplikasi web. Nah, kemudian view informasi yang ditampilkan pada user melalui browser ya, berupa HTML atau kode. Ini juga bisa yang tadi ya. Yang ini untuk tampilannya. Ya nanti data dari model ini kan sudah dapat datanya, kita tampilkan di sini. Nah, mungkin di bagian ini bagian desainnya ya, tampilannya UI-nya. Gitu. Bentar ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Saya lanjut lagi nih. Tentang konsep MVC dulu nih, soalnya ini perlu kalian pahami sebelum apa nih ya, membuat pakai framework CI ya, pakai Laravel pun pakai itu juga. MVC, konsep MVC ya.
Jadi biar kalian nggak bingung nantinya. Ya. Jadi kalau pakai framework ini sekali lagi code-nya lebih simple ya. Jadi kode-kodenya itu lebih simple. Nah, hanya seperti ini. Kemudian kita bikin model pun seperti ini saja, gitu kan. Tuh, mana orangnya nih? Cek. Tuh, Masuk, Pak. masuk ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, tadi kan ini ya, view tadi udah. Nah, controller kan bisnis logic ya. Jadi jembatan, dia sebagai jembatan antara model dan view. Jadi ketika dia akan merespon request yang datang ya, permintaan dari browser gitu kan ya. Oke. Nah, kelebihan MVC kenapa pakai ini ya? Karena konsep pembangunan development web semuanya hampir menggunakan konsep MVC ya. Baik teknologinya dari PHP maupun dari Microsoft ya, Java, itu semuanya yang teknologi sekarang sudah menggunakan konsep ini. Jadi ketika kalian mendalami web, nanti kalau tidak dikenalkan dengan ini, kaget kalian nanti. Tiba-tiba ikut project, senior developernya langsung pakai konsep MVC, kalian blank. Wah, gimana ini pakainya? Kenapa beda ya? Gitu. Nah, itu perlu kalian pelajari di sekarang ya, mulai dari sekarang. Nah, MVC itu mempermudah proses pemeliharaan aplikasi juga. Maintenance-nya lebih mudah. Ya. Ya kan, kalau kodenya seperti ini, kita ngerubahnya kan lebih mudah. Kalau ada perubahan-perubahan data atau perubahan logik ya. Source code-nya juga lebih rapi ya kan, simple hanya seperti ini. Ini hanya seperti ini aja. Terus kemudian mengurangi penulisan perintah yang sama. Nah, ini kan apa namanya? Kita tidak perlu membuat fungsi-fungsi yang sama gitu kan ya. Kemudian nah pembagian ke timnya juga lebih mudah ya kan. Misalkan bertiga ya, nanti baginya yang satu model, yang satu controller, yang satu view-nya gitu. Aku kalau modulnya banyak nanti dibagi per modul misalkan. Satu bagian modul misalkan daftar agenda, satu modul daftar mahasiswa misalkan, satu daftar dosen misalkan seperti itu. Nah, kemudian ya ini kan komponen view, code reusability-nya ya. Jadi ketika membuat komponen view tidak perlu memperhatikan bagian lain kan ya. Jadi semuanya bisa dikerjakan berdiri sendiri-sendiri dulu baru nanti digabungkan gitu kan ya. Jadi kompleksitas code-nya semakin tinggi memang, tapi kalau kita mengerjakan project yang kompleks itu yang melibatkan banyak proses di dalamnya itu ini akan lebih mudah gitu ya. Tapi kalau hanya untuk project yang sederhana seperti website untuk seputar informasi aja ya boleh sih pakai MVC atau enggak juga nggak apa-apa karena dia hanya sedikit kan ya kompleksitas di dalamnya. Kan misalkan website isinya cuman apa namanya informasi ya, informasi artikel aja gitu kan ya. Kan cuman artikel doang kan, tinggal bikin satu CRUD saja kan ya. Tapi kalau yang melibatkan bisnis prosesnya kompleks, ya disarankan menggunakan MVC. Nah, pengetahuan beberapa teknologi juga sangat dibutuhkan. Oke. Nah, ini tadi ya cara kerjanya. Kan tadi ini secara simpelnya ya. Dari controller, view, model. Jadi yang dipanggil adalah controller. Nanti controllernya bisa mengakses view, bisa mengakses model. Model ini berhubungan dengan database kan ya. Seperti ini. Kalau yang sebelumnya kan kita langsung ke tampilan, langsung masuk ke model ya, ke database gitu ya. Kalau ada
apa namanya, berhubungan dengan database kan kodenya. Jadi kita bikin tampil.data PHP gitu kan. Di dalamnya kan ada untuk menampilkan, bisa jadi ada untuk apa, query-nya untuk ke database-nya ya kan, seperti itu, ada koneksinya ya, seperti itu ya. Itu sekilas tentang konsep MVC dan framework ya di PHP. Itu ada pertanyaan nggak sampai sini? Coba kalian baca-baca dulu ya. Nah, quiznya mungkin ya kalian kerjakan aja quiznya. Assignment-nya kita lihatnya apa. Oke, ini nggak perlu ya, assignment-nya nggak perlu kalian kerjakan. Kerjakan aja quiznya. Ya, quiznya kerjakan, kemudian ini apa namanya, jangan lupa dicicil tugas besarnya ya. Nah, mungkin kalian bisa coba juga nanti setelah ini apa namanya, ini instalasinya, dan atau kalian baca-baca dulu framework ini. Ini dokumentasinya lengkap. Nanti saya buatkan inilah apa, insya Allah minggu depan saya coba buat shortcode-nya lah ya, sampel kodenya ya. Sambil saya coba dulu nih, yang 4 kan saya belum nyoba ini malah. Yang 3 baru itu. Tapi hampir sama sih, cuman beda strukturnya sedikit aja. Sama Laravel juga, jadi kita coba apa, pengetahuan dulu nih tentang framework PHP. Laravel. Nah, ini kan masuk ke sini. Nah, ini untuk Laravel. Oke ya, sama juga ini kalau kita lihat. Instalasinya pun sama. Ini pakai PHP juga kan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini saya coba buka dulu ya ininya. Quiznya. Dikerjakan sekarang ya, atau coba kalian praktikum teh hari apa? Besok ya? Ya besok berarti ya. Sampai besok ya, saya tutup sampai besok. Sip. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Tuh, mana orangnya? Nggak ada, Pak. Ada ya. Oke, kalian baca-baca dulu, nanti kita bahas lagi besok ya, pertemuan selanjutnya tentang coding editor. Nah, saya nanti ingin apa namanya, tugasnya menggunakan framework semuanya ya. Jangan pakai PHP yang native lagi, yang seperti apa namanya, semester awal lalu ya. Jadi yang web 1 itu kan kalian menggunakan PHP biasa ya. Nah, ini saya wajibkan pakai framework semua biar kalian coba. Tujuannya biar kalian paham juga ya tentang framework ya. Jadi nanti ketika kalian ikut project atau bekerja, kalau bidangnya ini ya, kalian setidaknya sudah pernah mencoba frameworknya ya. Jadi nanti tinggal pengembangannya sendiri. Gitu ya. Cukup, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Tolong di-on-kan dulu, saya ingin capture dulu untuk BAP ya. On cam dulu, bentar.
Ya cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih Pak. Pak.